Salatun wa taslim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin bi Muhammadin wa an qadana min dulmatin jahli wa dayajil. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsutu karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasihi lisan wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita para pencinta majlis maulidnya, majlis ilmunya baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para kiai ajengan yang hadir pada siang hari ini. Wabil khusus Ustadz Maimun Syafi'i dan juga Ustadz Solihin. Mudah-mudahan hadirnya beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu, dan juga yang sama-sama kita hormati para umarah dari pemerintahan, dari camatnya, dari kepala desanya atau yang mewakili pada siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya mereka ini menjadi penyebab turunnya rahmat, amin. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik pemerintahan, sebaik-baik umaro yang mau datang sama ulama, yang mau silaturahmi, yang mau musyawarah sama ulama demi kemaslahatan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap donatur, para dermawan yang telah menginfakkan hartanya untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Muftakir, di mana tempat dibangun pondok pesantren, berarti di tempat tersebut Islam makin kuat, betul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, intan surullah yansurukum. Apabila kalian membantu agama Allah, memperkuat agama Allah, maka Allah akan membantu kalian. Mudah-mudahan yang telah menginfakkan hartanya Allah beri kesenangan dalam hidupnya, amin. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan, mana kosok malin bis sodakoh bal yasdad. Kata Nabi, enggak mungkin harta itu berkurang dengan disedekahkan, akan tetapi pasti bertambah, hadirin. Nabi mengulang kalimat ini 3 kali, hadirin. Jangankan 3 kali, Nabi bicara sekali saja ini udah pasti benar, betul. Tapi kenapa Nabi mengulang 3 kali? Ini taukid, ini penguatan untuk kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menambah orang yang mau berinfak di jalannya Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kita umur panjang, bisa memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah. Kalau bukan karena ada Nabi, hadirin, maka tidak akan ada perkumpulan pada siang hari ini. Kalau bukan karena ada Nabi, maka tidak ada Pondok Pesantren Al-Muftakir, tidak akan ada umat Islam, tidak akan ada bumi ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan aku ciptakan alam dunia beserta isinya. Nabi yang dilahirkan pada bulan ini, seorang yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya Sintu Duror, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalaqan wa khuluqa.
insan terbaik dalam segi penciptaan dan budi pekerti. Sehingga kata para ulama, min tamamil iman, di antara ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang adalah meyakini dalam hatinya bahwa makhluk paling sempurna, makhluk paling indah yang Allah ciptakan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita mau tahu bagaimana indahnya Nabi, maka tanya para sahabat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasul, yang tiap hari secara langsung sering memandang wajahnya Nabi. Mereka para sahabat mengatakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu misluhu. Kita enggak pernah melihat dari sebelumnya dan setelahnya wajah yang indahnya seperti Nabi. Hadirin, orang yang dikatakan dalam syair wajmalu min ka'lam taridin nisa, paling tampannya orang yang wanita dimanapun di dunia enggak pernah melahirkan bayi setampan Sayyiduna Muhammad. Nabi SAW memiliki wajah yang ketika dipandang membuat tenang setiap orang yang melihatnya. Zalul gham, menghilangkan sumpah, menghilangkan galau setiap orang yang melihatnya. Bahkan bulan purnama yang indah pun iri dengan ketampanannya Rasulullah. Saya tanya, bulan purnama indah tidak? Bulan purnama indah tidak? Tapi seindah-indahnya bulan purnama, kalau yang bilang indahnya orang Karawang, kalau yang bilang indahnya orang Indonesia, ini biasa hadirin. Kenapa? Karena kesukaan, hobinya orang Indonesia ini bukan lihat bulan purnama. Orang Indonesia ini kalau mau liburan, perginya ke gunung, betul? Orang Indonesia, orang Karawang nih kalau mau liburan perginya ke pantai, betul? Tapi orang Arab yang hidup pada zaman Nabi, mereka hidup di daratan Arab yang luas hadirin. Mau ke pantai nggak bisa, jauh. Mau ke gunung, di gunungnya nggak ada pepohonan, nggak ada pemandangan. Satu-satunya hiburan orang Arab pada zamannya Nabi adalah memandang bulan purnama. Makanya kalau udah datang malam 14, ini girangnya senangnya luar biasa. Kenapa? Karena enggak ada hiburan selain memandang bulan purnama. Pernah pada malam 14 lagi sempurnanya bulan purnama, ini Nabi hadirin menggunakan selendang merah. Kemudian datang sahabat Jabir bin Sumairah. Ini Jabir bin Sumairah niat awalnya pengen menghibur dirinya, ingin memandang bulan purnama. Tapi ketika melihat wajah Nabi, ini Jabir kaget, kagum. Ini Sayyidina Jabir memandang bulan purnama, memandang wajah Nabi. Balik lagi memandang bulan purnama, balik lagi lihat wajahnya Nabi, mengatakan lahu wa indi asana minal qamar. Ya Rasulullah, aku mendapati wajahmu ini jauh lebih indah daripada bulan purnama. Ka'anna syamsi tajri ala wajhi. Seakan-akan matahari berjalan di atas wajahnya Sayyiduna Muhammad. Nabi SAW enggak hanya sempurna dalam segi penciptaan hadirin. Nabi yang dilahirkan pada bulan ini merupakan seorang yang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmatku bagi seluruh alam semesta. Rahmat untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya. Rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi enggak hanya pada keluarganya, enggak hanya pada sahabat, pada umatnya, bahkan pada orang kafir sekalipun Nabi rahmat hadirin. Dulu Nabi ketika masih hidup selalu membiasakan diri memberi makan pengemis Yahudi buta di ujung pasar kota Madinah. Jadi ini pengemis matanya buta, tahu buta? Buta terang buta. Ini pengemis Yahudi bukan sembarang pengemis Yahudi. Pengemis Yahudi yang tiap hari memfitnah, mencaci maki Nabi tanpa sebab. Dia katakan kepada setiap orang yang mendekatinya, hei kau jangan dekati Muhammad. Muhammad ini tukang sihir, penipu. Kalau kau sering dekat-dekat dengannya, maka kau akan terpengaruh dengannya. Ini kata-kata yang dia lontarkan kepada setiap orang yang mendekatinya. Termasuk ketika Nabi memberi dia makan. Ketika Nabi nyuapin dia makan, dia ngoceh terus depan Rasul. Dia mengatakan, hei kau jangan dekati Muhammad. Muhammad penyihir, tukang tipu. Kalau kau sering dekat-dekat dengannya, maka kau akan terpengaruh dengannya.
Tapi Nabi SAW hadirin enggak menjawab sepatah kata pun. Kenapa? Karena Rasul manusia yang la yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha, yang enggak berkata sesuatu, enggak mengatakan sepatah kata pun kecuali diperintah langsung sama Allah Subhanahu. Sampai ketika Nabi meninggal hadirin, maka enggak ada lagi orang yang mau ngasih dia makan. Kemudian datanglah sahabat tercinta Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ke rumah putri beliau, anak perempuannya Siti Aisyah, istrinya Nabi. Ini Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Wahai anakku Aisyah, adakah sunnah suamimu Rasulullah yang belum saya kerjakan?" Siti Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau ini ahlu sunnah. Gak ada sunnah Nabi yang gak engkau kerjakan, tapi hanya satu, wahai ayahku. Nabi SAW ketika masih hidupnya selalu membiasakan diri memberi makan pengemis Yahudi buta di ujung pasar kota Madinah." Kemudian ini Sayyidina Abu Bakar gak lama pulang ke rumah, ngumpulin makanan. Udah ngumpulin makanan, Sayyidina Abu Bakar berangkat ke ujung pasar di kota Madinah. Udah sampai di pasar ini Sayyidina Abu Bakar cari pengemis Yahudi tersebut. Udah ketemu, dikasih makan, disuapin. Tapi hadirin, pas disuapin ini pengemis bukannya terima kasih, bukannya senang, malah marah. Dia mengatakan, "Hei, siapa kau?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa memberimu makan." Pengemis ini marah lagi, "Bukan, kau bukan orang yang biasa memberiku makan. Orang yang biasa memberiku makan, tangan ini enggak susah menggenggam makanan tersebut. Mulut ini enggak susah mengunyah makanan tersebut. Kenapa? Karena orang yang biasa memberiku makan, dia terlebih dahulu menghaluskan makanan tersebut dengan mulutnya sendiri. Orang yang biasa memberiku makan, setelah dia menghaluskan makanan ini dengan mulutnya sendiri, dia menyuapiku dengan penuh lemah lembut, sehingga aku enggak kesusahan lagi dalam menelannya." Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendengar apa yang dikatakan oleh pengemis Yahudi ini, menangis hadirin. Teringat akhlak kekasihnya. Sayyidina Abu Bakar sadar bahwa akhlaknya, bahwa perlakuannya enggak seindah akhlaknya Nabi. Sambil mengatakan, "Wahai pengemis Yahudi, wahai pengemis buta, aku memang bukan orang yang biasa memberimu makan. Aku sahabat dekatnya. Orang mulia tersebut kini telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah." Ini pengemis kaget hadirin. Ini pengemis menangis, mengatakan, "Benarkah wahai Abu Bakar, orang yang tiap hari aku fitnah, aku caci dia, aku maki dia tanpa sebab, orang itu pula yang tiap hari mau mendatangiku dengan makanannya. Orang itu pula yang tiap hari mau menyuapiku dengan makanannya. Orang itu pula yang tiap hari mau menghaluskan makanan ini dengan mulutnya sendiri. Ishhad ya Abu Bakar, saksikanlah wahai Abu Bakar, anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya aku percaya orang yang namanya Muhammad, orang yang tiap hari aku caci, aku maki dia merupakan utusannya Allah Subhanahu." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau zaman dahulu banyak mereka dari orang kafir, dari Yahudinya, dari Nasraninya, yang hanya sepintas sebentar melihat akhlaknya Rasul, mereka berbondong-bondong masuk Islam hadirin. Tapi jangan sampai di akhir zaman ini, gara-gara segelintir akhlak umat Islam yang gak baik, gara-gara sebagian kecil akhlak umat Islam yang gak baik, mereka orang kafir gak suka sama Islam, bahkan mereka benci terhadap Islam. Na'udzubillahi min. Makanya hadirin, kalau kita depan orang kafir, kita tunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi. Kita tunjukkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi seorang pribadi yang tegas pada saat yang tepat dan juga lemah lembut pada saatnya. Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan bagian dari kami siapa? Mereka yang enggak menghormati yang lebih tua darinya dan menyayangi, mengasihi orang yang lebih muda darinya. Kasih sayangnya Nabi enggak hanya pada keluarganya, gak hanya pada sahabatnya, gak hanya pada umatnya. Nabi seorang pribadi yang selalu mendahulukan keperluan orang lain hadirin. Jangan
kepentingan keluarganya, kepentingan umatnya. Ini hadirin, kepentingan hewan lebih Nabi dahulukan daripada keperluan dirinya sendiri. Pernah suatu saat di malam yang sangat dingin, Nabi SAW baru pulang ke rumah. Nabi lagi itu di rumah kelaparan hadirin. Sedangkan di rumah enggak ada makanan kecuali sedikit daripada gandum. Gandum terang, gandum. Gandum terang. Enggak ada ya? Enggak ada. Di dia tak yayanya. Ayah. Akhirnya ini gandum sama istri tercinta Siti Aisyah dibuatlah satu roti yang kecil. Karena gandumnya sedikit cuma cukup untuk satu roti. Udah matang ini roti sama Siti Aisyah dihidangkan di depannya Nabi. Nabi lagi lapar-laparnya belum makan. Kemudian masuklah kambing peliharaan tetangga ke rumahnya Nabi. Ini kambing peliharaan tetangga masuk rumahnya Nabi, ngambil makanannya Nabi, mau makan makanannya Nabi. Siti Aisyah yang tahu Nabi lagi kelaparan gak tega hadirin. Ini Siti Aisyah bangkit berdiri mau ngusir kambing tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai Aisyah istriku, jangan kau usir kambing tetangga kita ini. Biarkan dia memakan roti yang kau buatkan untukku. Nanti kalau ada sisanya baru aku yang makan. Akhlaknya Sayyidina Muhammad. Orang yang punya budi pekerti paling mulia. Makanya para sahabat pernah lagi sedih-sedihnya, enggak lama setelah meninggalnya Nabi, datang seorang Baduy, seorang Arab pedalaman yang enggak ngerti agama. Bertanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, jelaskan kepadaku bagaimana akhlak orang yang namanya Muhammad dulu ketika masih hidup." Sayyidina Umar ditanya kayak gini, teringat Nabi menangis. Gak bisa jawab. Kemudian ini Baduy mendatangi Sayyidina Bilal. Bertanya, "Wahai Bilal, coba jelaskan kepadaku bagaimana akhlak orang yang namanya Muhammad dulu ketika masih hidup." Sayyidina Bilal ditanya kayak gini, teringat Nabi menangis. Sama gak bisa jawab. Kemudian ini orang Baduy langsung mendatangi menantunya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini orang Baduy, orang pedalaman bertanya, "Wahai Ali, aku dengar dari orang yang namanya Umar, yang namanya Bilal ini merupakan sahabat seniornya Nabi." Betul. Sahabat setianya Nabi, betul. Tapi kenapa ketika saya meminta penjelasan tentang akhlaknya Rasul, mereka gak bisa jawab, bahkan mereka menangis hadirin. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Baduy, coba jelaskan kepadaku bagaimana keindahan alam semesta ini." Ini orang Baduy ditanya kayak gini, bingung hadirin. Menjawab, "Wahai Ali, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan keindahan alam semesta? Sedangkan alam semesta ini sangat luas, wahai Ali." Sayyidina Ali membalikan jawaban tersebut. Kalau alam semesta saja, kalau dunia saja yang hina, yang gak ada artinya di sisi Allah, nggak bisa kau jelaskan kepada kami para sahabat. Kemudian gimana kami para sahabat bisa menjelaskan akhlaknya Nabi kepada engkau? Sedangkan Nabi Dzul Khuluqil Azim, pemilik budi pekerti yang agung. Makanya Siti Aisyah kalau ditanya sama tabiin, kalau ditanya sama para sahabat bagaimana akhlaknya Rasul, jawaban singkatnya kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Al-Quran nyuruh sholat, Nabi sholat, betul. Al-Quran nyuruh puasa, Nabi puasa. 6.660 ayat yang ada pada Al-Quran, ada lengkap pada sanubarinya baginda Nabi besar Muhammad. Dulu Nabi hadirin ketika berdakwah, kenapa sangat mudah diterima dakwanya. Dan juga dulu para habaib, para wali songo ketika masuk ke Nusantara, kenapa sangat mudah diterima dakwanya. Karena mereka ketika berdakwah menggunakan akhlak kakeknya. Mereka para ulama, para wali-wali ketika masuk ke Indonesia, ketika berdakwah lebih mendahulukan adab, akhlak daripada ilmu yang mereka miliki hadirin. Makanya saya punya guru Sidil Walid Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan kepada kami santri-santrinya ketika ingin berdakwah, ij'al ilmaka kamilhan wa adabaka dakikon. Jadikan adab akhlak yang kau miliki kalau dibandingkan dengan ilmu yang kau miliki, adab akhlakmu ini bagaikan tepung terigu, sedangkan ilmumu ini bagaikan garamnya.
Maksudnya apa? Ibarat kita mau bikin gorengan, mau bikin bakwan. Bakwan terang, bakwan. Bala-bala terang. Ini bala-bala kalau mau enak yang sedikit garamnya, betul. Yang dibanyakin tepung terigunya, baru bala-balanya enak, betul. Tapi kalau garamnya sama tepung terigunya atau bahkan lebih banyak, maka gorengannya asin, gak enak, hadirin, betul. Begitu juga dengan dakwah. Maka kata Abu Hasan, kalau dakwahnya pengen diterima, pengen disambut sama masyarakat, maka adab akhlak yang kita miliki harus jauh lebih kita kedepankan, harus jauh lebih kita unggulkan. Ibarat adab akhlak itu tepung terigunya dan ilmumu itu bagaikan garamnya, maka insya Allah dakwanya akan diterima. Tapi sebaliknya, walaupun seorang alim dalam agamanya, hafal Quran, hafal Sahih Muslim, hafal Sahih Bukhari, tapi kalau ketika dakwah nggak pakai adab, nggak pakai sopan santun, nggak pakai akhlak, maka dakwanya nggak bakal diterima sama umat, betul. Makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jadikan kita orang yang bisa meneladani akhlaknya Nabi, amin. Semoga Allah beri keberkahan pada pesantren ini, amin. Allah berikan syafaatnya Nabi-Nabi di masyar, amin. Allah izinkan kita meminum telaga kausarnya Nabi, amin. Ketika kita meminum telaga kausar tersebut langsung disuapin oleh tangan mulianya baginda Nabi besar Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wahdinal husna bi hurmatihim, amin. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, amin, amin. Rabbal Akademini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.